Balik lagi di Sumur Gadget dan kali ini gue mau mereview sebuah smartphone yang bisa dibilang ini adalah mantan flagship dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy Note 10 dan kalau dipikir-pikir umurnya udah hampir 1,5 tahun. Ya kurang lebih 1,5 tahun sejak perilisannya di tahun 2019 bulan Agustus. So kira-kira masih worth it gak sih kalau misalkan kalian beli handphone ini di tahun 2021? Yuk kita bahas. Pertama kita bahas soal desain. Buat gua desain dari Samsung Note 10 ini sampai saat ini masih jadi salah satu desain HP yang paling premium untuk tahun 2021 ya. Karena untuk layarnya dia super tipis bezelnya, terus kamera bumpnya dia masih kecil karena handphone zaman sekarang tuh kamera bumpnya gede-gede banget. Gue tahu kenapa, karena dia udah pakai lensa yang periskop, jadinya dia butuh space untuk bikin kameranya itu masuk gitu di sebuah smartphone, jadi otomatis bumpnya pasti gede-gede. Cuma buat gue pribadi gue nggak terlalu suka yang kamera bumpnya terlalu besar karena emang lensa periskop juga menurut gue nggak akan pernah pakai lensa seperti itu sih untuk di smartphone ya. Jadinya untuk desain dari Note 10 ini menurut gue itu udah paling simple dan paling elegan kalau buat gue pribadi. Untuk build quality-nya juga dia udah solid banget ya, karena dia untuk frame-nya dipakai aluminium, terus untuk bagian back cover-nya dan juga layar di bagian depan dia udah sama-sama dilapisin Corning Gorilla Glass 6. So untuk build quality menurut gue udah nggak diragukan lagi karena ini emang handphone flagship-nya Samsung, jadi otomatis build quality-nya itu udah pasti premium banget. Sekarang kita bahas soal layar. Nah, untuk layarnya ini kan dia pakai Dynamic AMOLED yang versi pertama ya, generasi pertama. Sampai saat ini masih jadi salah satu layar yang terbaik menurut gua di dunia smartphone ya, karena layarnya itu tajam banget dan juga dia vivid. Meskipun resolusi dari Note 10 ini masih Full HD, cuman gua nggak ngerasain perbedaan ya antara resolusi layar Full HD dengan layar 2K di smartphone kayak contohnya Samsung S9 atau S10 atau Note 10 Plus. Mungkin dia kan udah bisa resolusi 2K ya, cuman gue nggak ngerasain adanya perbedaan kalau misalkan lu ganti resolusi layar ke Full HD atau ke 2K. Ya mungkin kalau lu tegesin banget itu baru kelihatan sih, cuman secara lu lihat kasat mata tuh hampir nggak kelihatan bedanya. Lagi pula kebanyakan user Samsung flagship gitu kan dikasih layar 2K dia malah balik lagi ke layar Full HD, jadi di set ke layar Full HD biar lebih hemat daya. Kebanyakan dari orang Indonesia sih kayak gitu sih, contoh kayak teman-teman gue juga pada kayak gitu, dikasih layar 2K dia malah balik lagi ke Full HD karena emang nggak kelihatan bedanya. Jadi kalau soal layar udah nggak perlu dibahas lagi karena sampai saat ini Samsung adalah brand paling terbaik kalau udah urusan layar sih. Dia layarnya udah paling bagus, paling gonjreng lah istilahnya, jadi udah nggak perlu ditanyakan lagi kualitasnya seperti apa, apalagi ini adalah handphone flagship. Sekarang kita bahas di bagian performance. Nah, untuk SoC yang dipakai di Note 10 ini adalah Exynos 9825. Terus RAM-nya dia udah 8GB di LPDDR4X dan juga untuk memori internalnya dia di 256GB di UFS 3.0. Skor Antutunya sendiri masih dapat di 450 ribuan dan itu masih cukup tinggi untuk di tahun 2021. Sebenarnya skor setinggi ini kalau untuk seri Note lebih enak kalau misalkan dipakai untuk kerja ya, atau multitasking, karena sebenarnya seri Note Samsung ini diperuntukkan untuk orang yang suka kerja secara mobile atau orang yang biasanya ngerjain segala sesuatu di sebuah smartphone. Kalau untuk main game gimana performance-nya? Menurut gua kalau untuk main game performance dari Exynos 9825 ini masih kebilang kalah saingnya dibanding saudaranya sendiri yang pakai Snapdragon 855. Bukan berarti performance game di HP ini jelek loh ya. HP ini masih bisa kok mainin game-game berat kayak Genshin Impact, PUBG, CODM dan lain-lain, pokoknya masih bisa lah. Tapi kurangnya dari HP ini adalah kerasa lebih cepat ngalamin penurunan performance atau stuttering ketika kita pakai main agak lama gitu. Main game agak lama itu pasti cepet banget dia panas dan juga pasti nanti nge-lag gitu lah pokoknya. Sebenarnya masalah ini udah masalah yang lama yang sering kita jumpai kalau misalkan kita pakai HP Samsung terus SoC-nya pakai Exynos. Tapi kalau buat gue pribadi yang beli HP ini dengan tujuan bukan untuk main game, menurut gue sama sekali nggak masalah kok. Toh sekarang untuk gamer-gamer antusias gitu lebih mending beralih ke HP gaming karena udah jelas SoC dan juga sistem pendinginnya jauh lebih bagus dibandingkan handphone flagship yang bukan non gaming loh ya. Itu pasti udah lebih bagus lah pokoknya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai untuk kerja, handphone ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalian dapat Exynos 9825, kalian nggak perlu pikirin karena performance-nya itu masih ngebut-ngebut aja sampai saat ini loh ya. Tapi kalau misalkan kalian yang pikir gue lebih mending handphone gaming, gue lebih mending SoC yang Snapdragon dan lain-lain,
Saran gue lu mending beralih ke handphone gaming, nggak usah beli seri Note-nya Samsung gitu, karena kan peruntukannya atau pasar itu agak beda sih sebenarnya. Sekarang gue mau ngomongin soal kamera. Untuk di tahun 2021 ini gue rasa setup triple kamera kayak gini masih kebilang cukup lengkap. Untuk lensa utama 12 megapiksel di f1,5 sampai 2,4 tergantung kondisi cahaya. Udah ada OIS juga, dan selanjutnya untuk lensa telefoto 12 megapiksel di f2.1 dilengkapi dengan OIS juga, dan yang terakhir lensa ultrawide 16 megapiksel di f2.2. Untuk kamera selfie-nya di sini adalah 10 megapiksel di f2.2, dan untuk sistem autofokusnya dia pakai dual pixel PDAF. Dan berikut adalah gua kasih lihat hasil contoh-contoh foto dari Note 10. Dan ini untuk versi yang gua kasih share ini adalah setelah diupdate ke One UI 3 dan juga Android 11. Jadi gimana menurut kalian? Menurut gua hasil fotonya masih kebilang bagus banget di tahun 2021. Bukan yang terbaik, tapi masih masuk kelas flagship di tahun 2021. Sekarang kita bahas soal perekaman videonya. Yang menarik di HP ini adalah di bagian mode video pro-nya. Nah, di sini kalian bisa atur sampai di aspek rasio 21:9 dan mentok di 4K 60 fps. Pilihan untuk FPS-nya juga cukup lengkap, mulai dari 24 fps sampai 60 fps. Menurut gue jarang juga sih ada smartphone yang ngasih settingan resolusi sampai selengkap ini. Selanjutnya fitur menarik juga di bagian mikrofonnya. Nah, kalian di sini dikasih beberapa opsi nih untuk pakai mic apa. Mulai dari mic bawaan smartphone-nya bisa, terus mic eksternal dengan Bluetooth, lalu mic eksternal dengan USB juga bisa. Oh ya, untuk mic bawaan di smartphone-nya juga bisa dipilih ya, mau yang omni microphone, mic bagian depan atau mic bagian belakang. Nggak lupa juga untuk kamera selfie, HP ini bisa ngerekam sampai di 4K 60 fps. Menurut gue ini udah cukup lengkap banget ya, semua fitur yang dikasih di handphone ini. Dan ini adalah hasil dari video Samsung Galaxy Note 10. Sekarang gue mau bahas soal audio di HP ini. Setelah update Android 11 dan juga One UI 3.0, gue ngerasa suara audio ketika gue gunain TWS jadi lebih bagus sih. Bassnya lebih bulat dibandingkan sebelumnya, dan soundstage-nya juga kerasa lebih luas dibandingkan sebelumnya. Suara-suara detail yang sebelumnya nggak kedengeran sekarang udah lebih kedengeran setelah di-update di Android 11 dan juga One UI 3.0 ini. Sekarang gue mau ngebahas soal speaker di HP ini. Untuk kualitas suaranya menurut gue masih tergolong flagship. Treble dan juga bassnya kerasa cukup balance di sini. Untuk keluaran suara kanan dan kirinya juga cukup seimbang. Cuma kalau misalkan dibandingkan dengan seri S10 atau bahkan S9 sebelumnya, untuk suara bassnya HP ini nggak sebesar kedua HP tersebut. Mungkin ya menurut gue pribadi karena speaker di bagian atasnya posisinya ada di bawah layar kali ya.
Lanjut ke bagian vibration motornya. Menurut gue ini adalah salah satu vibration motor yang paling enak sampai saat ini. Enak banget kalau misalkan dipakai untuk ngetik, apalagi kalau misalkan kalian buka aplikasi kamera dan kalian coba deh scroll di zoomnya, di bagian zoomnya itu rasanya enak banget dan kalian harus coba sendiri sih untuk ngerasain feel seperti apa. Selanjutnya gue mau ngomongin soal S Pen. S Pen ini adalah satu-satunya kelebihan yang dimiliki seri Note Samsung yang gak ada di kompetitor lainnya. Fiturnya pun sangat-sangat banyak menurut gue. Buat kalian yang hobi gambar, ada aplikasi yang namanya Pen Up dan kalian bisa gambar di sana. Kalian bisa coloring, bisa live drawing dan lain-lain. Pokoknya banyak banget ya fiturnya. Fitur selanjutnya di S Pen ini bisa dipakai untuk translate, smart select, bikin animasi GIF di IG atau dimanapun, misalkan sosial media. Lalu kalau misalkan kalian suka kerja untuk biasanya file PDF, di sini juga bisa dicoret-coret langsung menggunakan S Pen-nya. Ini praktis banget sih menurut gua. Dan yang gak kalah seru adalah fitur audiobook park di bagian Samsung Note-nya. Untuk videonya dan fitur lengkapnya gue udah sempet buatin dulu, jadi kalian tinggal nonton aja atau klik link di atas, nanti gue kasih linknya. Atau kalian tinggal tonton aja, gue udah sempet buatin videonya sebelumnya. S Pen ini juga bisa digunain untuk navigasi ketika kalian buka aplikasi kamera. Jadi ada fitur namanya Air Action, kalian bisa zoom in dan zoom out, terus pindah lensa, pindah kamera depan atau kamera belakang, bahkan pindah mode-modenya pun juga bisa. Kerasa fun banget sih, dan fitur-fiturnya kayak gini tuh berguna banget buat kalian yang mau selfie rame-rame tanpa perlu pegang HP-nya. Sekarang gue mau ngebahas soal konsumsi daya baterai di HP ini. Baterai ini kan cuma 3500 mAh, dan di pemakaian gue yang kira-kira medium to heavy use, HP ini bisa bertahan kurang lebih ya 4 jam sampai 5 jam lah. Sebenarnya ini bisa kebilang agak sedikit boros ya. Apalagi kalau misalkan pemakaian kalian cukup berat ya, paling HP ini bisa cuma bertahan 4 jam lah, paling lama itu. Pastinya ini juga dikarenakan SoC Exynos 9825 yang bisa dibilang cukup memakan konsumsi baterai. Tapi ya selama kalian pakai chargeran bawaan Note 10 itu nggak masalah sih, karena HP ini udah support super fast charging di 25 watt. Pengisian daya dari 0 sampai 100 kurang lebih 1 jaman lah. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan di tahun sekarang ini kalian mesti jaga baik-baik kalau misalkan kalian punya chargeran yang bagus atau super fast charging, karena HP flagship zaman sekarang kayaknya udah mulai nggak include chargeran di box penjualannya. Itu agak nyusahin sih. Ujung-ujungnya ya kita suruh beli lagi produknya, suruh beli chargerannya yang bla bla lah, pokoknya lah intinya lah. Sekarang gue mau ngomongin soal pengalaman gue upgrade ke Android 11. Setelah lihat-lihat komen di grup FB, banyak banget yang ngerasain bug setelah update, kayak misalkan aplikasi force close, terus baterainya kerasa lebih boros, dan lain-lain, pokoknya banyak deh. Menurut gue sebaiknya kalau kalian mau update besar seperti dari Android 10 atau ke 11 gitu, Android 10 ke 11, ada baiknya kalian update via PC atau laptop dengan metode Odin, atau kalau nggak mau ribet kalian bisa install aplikasi Smart Switch di PC kalian. Itu aplikasi resmi dari Samsung, dan setelah update selesai kalian bisa factory reset HP kalian biar bug-bug sebelumnya hilang dan HP berasa kayak baru. Gue jujur setelah menggunakan metode tersebut gue nggak ngalamin adanya bug yang gimana-gimana. HP gue lancar-lancar aja, malah kerasa lebih smooth sih dibandingkan sebelumnya. Cuman ada beberapa hal yang setelah update ke Android 3 ini gue kurang suka. Yang pertama adalah di bagian folder aplikasinya gue nggak bisa ubah gridnya ke 4x5 atau 4x4. Berasa agak lowong aja sih. Dan yang kedua di bagian panel notifikasinya menurut gue jamnya agak kekecilan. Semoga di update selanjutnya hal-hal kayak gini tuh bisa di fix atau minimal ada perbaikan lah, ada opsi untuk ubah-ubahnya gitu loh. So kesimpulannya, masih worth it nggak nih HP ini dibeli di tahun 2021? Menurut gue masih sangat-sangat worth it buat kalian yang beli di tahun 2021 ini. Apalagi kalau misalnya kalian content creator, pasti betah sih pakai HP ini karena enak banget dipakai untuk multimedia dan juga dipakai untuk kerja. Karena fitur-fitur dari HP ini jujur banyak banget, dan bisa dibilang seri Note-nya Samsung adalah seri flagship yang punya fitur paling lengkap. Kalau misalkan kalian nggak suka layar yang kecil, kalian bisa ambil yang varian Note 10 Plus. Fiturnya pun lebih lengkap, jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oh ya, untuk software update di seri Note 10 ini didukung 3 tahun full ya. Jadi kalian bisa dapat update sampai Android 12 di tahun depan. Mungkin juga udah dikasih One UI 4.0. Jadi kalian nggak perlu khawatir, dan HP ini masih didukung juga security patch-nya tiap bulan. Jadi untuk soal keamanan, HP ini masih cukup aman banget. So itu aja review gue tentang Samsung Galaxy Note 10 di tahun 2021. Kalau kalian suka konten-konten dari gue, kalian bisa langsung subscribe, dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue.
Dan kalau kalian ada yang mau nanya-nanya seputar gadget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di Sumur Gadget. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.